Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, senang sekali Bapak bisa bertemu lagi dengan kalian ya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat kalian? Alhamdulillah. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, ya jangan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari Pancasila. Bagaimana kita ketahui bahwa materi pendidikan Pancasila itu bersumber dari 4. Yang pertama apa? Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baik anak-anak sekalian, bahwasanya Pancasila itu lahir dari nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Ya, Pancasila itu lahir dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa kita yang kemudian disarikan dan dimunculkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh waktu itu adalah oleh Soekarno. Ketika dimunculkan nama Pancasila kemudian oleh pemerintah kita, maka setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Jadi dari etika Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu lahir bahwa negara kita itu percaya, yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa, berketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dari sila kedua, bangsa Indonesia itu senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia itu memelihara nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, bangsa Indonesia itu senantiasa bermusyawarah mufakat. Setiap ada masalah, ada yang akan kita kerjakan bersama-sama, selalu bermusyawarah. Dan yang kelima, bangsa Indonesia itu berkeadilan sosial, peduli terhadap sesama manusia. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa materi yang akan Bapak sampaikan adalah apa sih tujuan dan fungsi Pancasila. Ya, jadi tujuan dan fungsi Pancasila itu kalau di kamu itu ada 5. Ada 5 tujuan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara artinya bahwa Pancasila itu dijadikan pedoman penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Jadi penyelenggaraan kenegaraan itu harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Mulai mungkin dari tingkat yang paling atas, ya, kepresidenan, kemudian pemerintah pejabat, sampai ke pemerintahan provinsi, ya, kemudian ke pemerintahan kota kabupaten, camat, ya, kemudian lurah atau kepala desa, sampai ke RW, RT, sampai yang ke bawah RT. Semuanya harus berlandaskan pedoman penyelenggaraan kepada nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya, tujuan dan fungsi Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Artinya sebagai negara, Pancasila dijadikan alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Yaitu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.
Nah, untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, maka bangsa Indonesia menggunakan alat atau istilahnya itu memakai kendaraan yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu dijadikan alat kendaraan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Kemudian fungsi dan tujuan yang ketiga yaitu sebagai pandangan hidup. Apa pandangan hidup? Artinya Pancasila itu dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari semuanya harus berlandaskan kepada Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari harus berketuhanan, harus berkemanusiaan, menjaga persatuan, musyawarah mufakat, dan yang kelima keadilan sosial. Kemudian yang keempat, fungsi dan tujuan Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa. Apa artinya kepribadian bangsa? Ya, kepribadian itu adalah ciri khas yang membedakan kita dengan yang lain. Sekarang Pancasila kepribadian bangsa artinya Pancasila itu, bangsa Indonesia itu bisa membedakan kepribadian dengan bangsa itu melalui Pancasila. Bangsa Indonesia itu punya Pancasila. Jadi kalau ditanya apa kepribadian dari bangsa Indonesia, ya Pancasila yang membedakan dengan